Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini yang saya beri judul, Tuhan Mengasihi Kita. Brian, seorang anak laki-laki yang baru berumur 3,5 tahun, asik menonton TV bersama ayahnya sambil menikmati makanan kecil. Brian memperhatikan betapa lahapnya sang ayah makan biskuit coklat. Sambil menggigit biskuit itu, sang ayah berkata, "Ayah sangat suka biskuit coklat ini, apalagi bila diminum dengan segelas susu. Wah, sedap sekali." Di dalam hati Brian berpikir, jika aku membuatkan segelas susu untuk ayah, ia pasti akan sangat senang. Lalu Brian pun bergegas ke dapur. Tangannya membuka pintu lemari, tetapi badannya terlalu pendek untuk bisa mencapai kotak susu yang diletakkan di rak atas. Dengan tenaga anak-anaknya, ia menarik kursi mendekati lemari. Lantai pun penuh goresan bekas kaki kursi yang diseret dengan paksa. Dengan sedikit berjinjit, akhirnya tangannya menggapai kotak susu yang ada di rak lemari itu. Sekarang giliran mengambil gelas. Bunyi gelas-gelas yang beradu keras terdengar ketika ia mengambil sebuah gelas yang cukup besar. Sebuah gelas jatuh dan pecah, tapi Brian tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya hanya satu. Aku mau membuat segelas susu untuk ayahku. Brian merasa mungkin lebih leluasa membuat susu di lantai daripada di meja. Maka ia pun meletakkan gelas di lantai, berikut kotak susu dan sedikit air dalam cangkir plastik. Sementara itu, ayahnya secara diam-diam memperhatikan semua yang Brian lakukan. Ia melihat goresan-goresan di lantai bekas kursi yang ditarik, pintu lemari yang masih terbuka lebar, pecahan gelas yang berserakan di sana-sini, lantai yang basah dan susu yang tumpah di mana-mana. Akhirnya Brian mengangkat gelas besar berisi penuh dengan susu sambil berteriak memanggil-manggil ayahnya. "Ayah, aku membawakan segelas susu untuk ayah." Lantai serta karpet yang diinjak kakinya meninggalkan bekas susu. Gelas yang diisi susu terlalu penuh itu menetes ke lantai, karpet, bahkan sofa. Karena tidak menemukan sang ayah, Brian kembali ke dapur, berdiri di sana sambil memandang sekelilingnya. Matanya melihat dapur yang berantakan. Ia memandang tubuhnya, bajunya, kakinya, dan semuanya basah karena tumpahan susu. Dengan mata yang penuh rasa bersalah, ia memandang kepada ayahnya yang tiba-tiba berdiri di depannya. "Ayah pasti akan menghukumku," pikirnya. Tetapi ayahnya hanya tersenyum. Ayahnya tidak melihat ia sebagai seorang anak nakal yang telah membuat segalanya kotor dan berantakan. Tetapi ia melihat seorang anak yang begitu dikasihinya, dan anaknya itu sedang berusaha menyenangkan hati ayahnya. Tak peduli apa yang sudah Brian lakukan, sang ayah memeluknya seraya berkata, "Engkau adalah anakku yang terkasih." Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga mengasihi kita
seperti ayah Brian yang mengasihi anaknya sepenuh hati. Meskipun di dalam usaha kita untuk mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kita. Namun Bapa di surga tidak langsung memvonis kita, menghakimi kita. Ia tetap menyebut kita anaknya dan menolong kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tentang hal ini, Paulus dalam surat kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 26 mengingatkan kita bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengasihi dan mencintai kami sekalipun dalam keterbatasan kami sering berbuat salah. Ampuni kami Yesus. Engkaulah Bapa yang selalu mengasihi dan mencintai kami tanpa pamrih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.